Oke, jadi di sini kita mau bahas deductive reasoning. Jadi apa sih deductive reasoning? Jadi deductive reasoning adalah aturan berpikir yang benar. Jadi sebenarnya konsep berpikir itu ada aturannya, ada aturan berpikir dengan benar. Nah, deductive reasoning sendiri dibagi jadi dua. Ada yang berpikir secara logis sama berpikir empiris. Di mana logis itu adalah struktur yang benar. Pikiran ini tidak logis, nah berarti strukturnya itu salah. Pikiran, nah itu ada aturannya nih nanti logis. Nah empiris itu adalah sesuai kenyataan. Ini tergantung premisnya. Kalau premisnya sesuai kenyataan, dibikinnya sesuai kenyataan atau tidak. Tapi kalau misalnya kita disuruh, biasanya kita berpikirnya secara logis dulu. Kalau misalnya mau premisnya kayak apa, tapi kita tetap kita anggap premisnya itu benar. Nah baru kita simpulkan. Nah itu adalah deductive reasoning. Ada logis sama. Nah, oke. Selanjutnya deductive reasoning itu ada banyak, bisa ada pokoknya banyak deh. Tapi yang di sini kita bahas ada jika maka, kuantor, sama konsep beberapa, dan atau, dan sama atau. Oke. Nah jika maka di sini ada jika maka. Nah, konsep jika maka itu adalah kayak misalnya jika itu adalah penyebabnya, maka itu adalah akibatnya. Konsep jika maka. Oke, seperti itu. Kalau misalnya di soal itu kayak misalnya nggak ada tulisan jika maka, oke, nanti mungkin ini akibatnya ini, jadi kayak berurutan. Jadi misalnya ini terjadi, terus ini terjadi. Nah kalau misalnya ini kayak misalnya penyebab, ini akibat, kayak gitu. Walaupun nggak ada ditulis jika maka, bisa kita simpulkan. Nah terus jika maka, nah kita bahas jika dulu. Nah jika itu adalah kayak bisa dibilang ya ketika ini menyebabkan ini. Misalnya pernyataannya itu lebih terdahulu terjadi. Jadi misalnya jika ini maka ini. Nah jikanya itu biasanya di penyebabnya di sini. Ini bisa jika di sini akibat maka, jika maka. Oke. Terus sebab akibat. Oke. Kalau maka itu adalah akibatnya daripada jika. Oke. Nah jika maka di sini biasanya bentuknya itu implikasi satu arah. Oke. Misalnya jika aku lapar maka aku makan. Misalnya jika aku lapar maka aku makan. Nah itu ekuivalen adalah setara dengan kalau misalnya gue tidak makan, ya gue nggak lapar dong, itu adalah setaranya. Nah biasanya tuh jika P maka Q itu apa ya, kalau misalnya banyak yang nyimpulin jika P maka Q, kita kesimpulannya tuh hanya eksplisit, terbatas eksplisit doang. Jadi kalau misalnya tidak Q, nah ini juga setara dengan tidak P. Ini udah pasti. Nah tapi kalau misalnya jika P maka Q, kalau misalnya tidak P, apa-apa pasti tidak Q, nah ini belum tentu ini salah. Gampangnya tuh kayak misalnya nih, orang Jakarta, misalnya orang Jakarta tuh P, orang Indonesia tuh Q. Jika gue orang Jakarta maka gue orang Indonesia. Misalnya gue bukan orang Jakarta, tidak P ya, tidak P, apakah berarti tidak Q? Ya bisa jadi misalnya di Bali, ya Bali kan juga orang Indonesia, bisa aja kan. Nah jadi kalau misalnya negasi yang benar dari negasi itu lawannya dari tidak P mas tidak Q itu adalah ini P dan tidak Q. Jadi kayak misalnya ada janji P maka Q. Kalau misalnya lu misalnya lu makan kalau misalnya lu baik dibeliin permen, ternyata lu udah baik tapi kamu nggak dibeliin permen, tidak Q, ya berarti salah dong. Kalau misalnya lebih gampangnya, misalnya orang Jakarta ini orang Indonesia, lu orang Jakarta nih, jika P, masa kamu bukan orang Indonesia, kamu tidak ngakuin kamu Indonesia, salah dong. Nah berarti konsepnya ini dan, ingat dan. Nah terus ada yang tiga panah kayak gini. Jadi tuh jika P maka Q, jika Q maka R. Jadi ada 3 kali ya, ini bisa banyak sih, bisa sampai terus. Nah itu berurutan kejadiannya. Jadi kalau misalnya ini terjadi ya pas ini terjadi, misalnya ini terjadi ya pasti ini terjadi, dan itu konsepnya dan. P terjadi, Q dan R pasti terjadi, ini dan ya, dan konsepnya harus dua-duanya terjadi. Nah kalau misalnya P maka Q maka R, terus R nggak terjadi nih, ya pasti P dan Q tidak terjadi, ya enggak. Ini harus dua nih, tapi kalau salah satu aja ya belum memenuhin, karena harus dua-duanya. Ingat konsep dan sama atau, nanti kita bahas. Nah terus kejadiannya terus berurutan. Jadi P dulu terjadi, Q dulu, baru kita bisa nyimpulkan kalau misalnya Q terjadi ya pasti R aja terjadi, kayak gitu. Kalau misalnya tidak R, nah ini contohnya tidak R, berarti tidak R udah otomatis tidak P dong. Nah itu salah satu ekuivalensinya. Terus tidak R maka tidak Q, nah ini belum tentu karena harus sudah tidak R, tidak Q dan tidak P, harus dan. Oke, apa lagi ya,
Selanjutnya adalah dan atau. Nah kalau misalnya dan sama atau ini adalah misalnya ada premis A dan B. Nah premis ini dinyatakan benar apabila dua-duanya itu terpenuhi, A dan B. Jadi dilarang makan dan minum, berarti ya kalau misalnya kamu makan doang ya nggak apa-apa dong, nggak apa-apa, karena yang dilarang itu adalah makan dan minum. Bisa konsepnya tuh ini dan simbolnya. Oke. Selanjutnya yang negasi dari A dan B itu apa yang bikin ini salah? Ya udah, tidak A dan B adalah atau ekuivalennya setara dengan tidak A atau tidak B. Ingat ya, kalau misalnya kamu makan ya itu udah nggak memenuhi kan, berarti yang salah kan, yang nggak memenuhi kan ya. Kalau nggak makan ya atau nggak minum, berarti ya salah satu aja ya itu udah salah kan, salah satu kan salah kan, harus dua-duanya baru benar ya. Kalau salah satu atau ini atau ya, berarti kalau misalnya salah satu salah ya udah berarti salah nih kalau misalnya salah satu. Nah kalau misalnya konsep atau A atau B berarti salah satu itu benar, jadi milih kayak misalnya A atau B ya, A ya atau B. Kalau misalnya kamu milih A ya berarti tidak B. Nah kalau misalnya kamu milih A berarti, kalau misalnya tidak A ya pasti B. Oh ya berarti kalau misalnya tidak B ya pasti A kamu milihnya kayak gitu. Tidak A pasti B, tidak B ya pasti A ya enggak? Karena kamu milih. Nah terus A dan B maka Q. Nah A dan B maka Q. Jadi misalnya kalau misalnya ada suatu premis jika A dan B maka Q, berarti kalau misalnya premis ini benar berarti harus A dan B harus menyebabkan Q terjadi. Nah tapi kalau misalnya A doang ya itu belum memenuhin, kita belum tahu apa-apa, tapi harus dua-duanya A dan B baru maka menyebabkan Q gitu. Misalnya tidak Q berarti tidak A dan B, tidak A dan B. Nah kalau misalnya ada tidak Q ya berarti tidak A dan B, baru dijelasin. Kontur logika. Nah logika kontur ini ada semua sama ada. Kalau misalnya semua itu misalnya semua A adalah B, nah ini ekuivalen. Oh ya, kontur ini juga bisa dijadikan apa ya, jika maka, tapi itu belum kenyataan, masih asumsi. Jadi kayak misalnya semua A adalah B ini masih asumsi, belum bisa di apa ya, tapi udah bisa dibuat kesimpulan, belum bisa dibuat kesimpulan, masih asumsi. Jadi kita asumsikan jika P maka Q. Nah itu harus terjadi dua premis. Jadi kalau misalnya ada jika P maka Q, misalnya semua P itu Q, terus ada Q yang R, nah misalnya, nah itu baru bisa disimpulin. Tapi kalau misalnya P maka Q itu masih berupa asumsi, belum bisa disimpulkan. Nah misalnya semua ini bisa diganti kata setiap, tidak ada, ini bisa diganti ekuivalennya tidak ada, itu berarti semua. Nah ini setara, ekuivalennya juga P maka Q, ini juga tidak ada A yang bukan B, ini yang bukan tidak ada, bukan. Terus negasinya itu adalah tidak semua A adalah B, berarti negasi itu yang menentang ini, berarti ya udah tinggal tambah tidak aja, di mana tidak semua A adalah B, berarti ada dong A yang bukan B ya kan. Nah ini setaranya, ini setara, dua ini setara sama gitu. Terus semua P bukan Q, nah ini contohnya ya, semua P ya tidak ada P yang Q ya, bukannya ini jadi ada, kebalikannya gitu loh. Terus negasinya tinggal ditambah tidak. Oke, ini gampang, dua premis bisa disimpulkan yang tadi. Nah kalau misalnya ada, nah ini sama juga, nggak boleh asumsi. Nah ada itu misalnya sebagian, beberapa itu sebagian lagi nganggapnya dan itu nggak boleh, kita nggak boleh mengasumsikan seperti itu. Terus ada A yang B, berarti ada dong B yang A ya, sama aja, ada A yang B, ada B yang A, sama, dia bisa bolak-balik. Nah kalau ini cuma bisa P maka Q, tapi kalau ada A yang B ini bisa bolak-balik, jadi P maka Q ya, Q juga bisa maka P, jadi boleh. Kalau ini nggak boleh, Q maka P itu nggak boleh, ini nggak boleh. Oke, jadi gitu ya, negasinya ya tinggal tambah tidak ada A yang B, berarti semua A bukan B kayak gitu. Nah contoh ini, beberapa orang memilih vintage karena beberapa alasan, promo sama atau cashback. Jadi kalau misalnya kesimpulannya apa, tidak semua orang memilih vintage, bukan. Nah ini maksud bukan kesimpulan, siapa sih namanya, ekuivalen itu ya, tidak semua orang memilih vintage bukan karena promo atau cashback ya, karena tambah bukan sama tidak semua, ini ekuivalennya, ini sama artinya sama ini. Terus negasi itu tidak ada orang yang memilih vintage karena
trauma atau flashback, tidak ada, berarti ini yang tambah tidak aja, tidak ada orang yang memiliki ventilasi. Nah ini gampang lah. Nah selanjutnya adalah diagram. Nah diagram Venn ini gampang sih nentuinnya. Kalau misalnya ini kan gampang, nah semua A adalah B, ini A sama dengan B ya, pokoknya semua A adalah B. Terus ini A sama B itu beririsan, berarti ada A yang adalah B, ada B yang adalah A. Nah kalau ini juga bisa, ini kan misalnya ada nih A yang B, ada juga kan bisa kita bilang kayak gitu, A semua A adalah bisa, ada A yang B bisa, ada B yang A, ada juga kan misalnya ini B, ini B yang A bisa kan. Kalau ini sama, semua A adalah B, semua B adalah A, bisa juga ada A yang B, ada B yang A, sama aja. Nah tapi kalau ini cuma bisa, ini ada nih A yang B, ini ada kan, ada nih A yang B, daerah sini ada nih A yang B, semua di sini ada ya A yang B, ada juga B yang A, sama aja dibalik-balik. Nah caranya kalau misalnya di logika counter itu gampangnya kita pakai diagram 3 kayak gini. Misalnya semua B adalah A, semua B ini adalah A, berarti semua B yang adalah A itu apa, yang ini kan, ini kan semua B adalah A, semua B adalah A, berarti yang di luarnya ini harus kita hilangkan, berarti di sini tidak boleh, di sini juga tidak boleh, di bawah sini tidak boleh. Nah terus kita pakai yang kedua, intinya kita semua itu kita hilangkan yang bukan dari sini sampai dari sini juga, supaya kita bisa enak anunya. Terus ada A yang B, ada A yang B, ada A yang B, ya udah berarti karena di sini udah nggak boleh, berarti sisa di sini, sisa yang di tengah aja. Oke. Jadi kalau misalnya mau nyimpulin itu pertama kita harus buat dulu kayak gini 3, baru semua B adalah A, udah berarti semua B kan ini himpunannya ini, ya udah yang di luarnya tuh harus dihilangkan. Nah terus langsung masukin ada A yang B, ada A yang B, udah berarti kan kalau di sini nggak boleh, berarti kita nggak boleh naruh sini, salah ini, kita bolehnya naruh di sini. Nah karena semua B tadi kan udah diarsir nih, ada A yang B, oh udah kalau ini oh ya salah, ini nggak boleh, ini berarti bisa taruh di antara sini, ada A yang B, ada A yang B berarti di sini dong. Nah ini di tengah-tengah, kita nggak bisa masukin di sini ataupun di sini. Kalau misalnya kita simpulin di sini ya pasti ada A yang C dong, ya enggak? Ya. Misalnya sini ada A yang B, oh berarti ada A yang B berarti di sini dong. Kan ada A yang B, ada A yang B berarti di sini. Kalau ini kan bukan B. Ini enggak? Oh ya berarti benar sudah. Jadi kesimpulannya B cari yang semua dulu baru dihilangkan. Terus ini anunya, terus kalau misalnya sisanya tinggal cari yang premis yang kedua satunya. Intinya semua kerjakan dulu ini pertama step 1, step 2, baru yang sisanya tinggal tuh masukin kemana dia. Oke, baru disimpulkan. Atau juga bisa misalnya ada A yang bukan B, oh berarti di luar sini, nah, misalnya di sini, atau enggak bisa nih ada A yang bukan C, oh berarti bisa di sini, kan C di sini, daerah A di sini, oh berarti di sini, kayak gitu bisa aja. Oke, satu lagi sama konsep terbagi. Kalau misalnya terbagi itu misalnya gini, misalnya A terbagi 2, misalnya A sama B, ya kalau terbagi 2 udah pasti dia terpisah, jadi nggak ada dan ini nggak ada A dan B, misalnya ada himpunan ini, nah itu nggak ada, misalnya ini sama, ini ada sama, X ini Y, misalnya X dan ada beberapa X yang adalah himpunan bagian B sama himpunan bagian A, itu nggak boleh. X ini ya X ini bukan beda sama ini, nggak ada irisannya istilahnya, dia sendiri-sendiri. Oke, jadi di sini tuh ada katanya semua anak kecil itu berpotensi mengalami sakit. Nah berarti di sini kan himpunannya. Nah terus ada nih anak kecil yang berpotensi mengalami sakit itu harus berobat ke rumah sakit. Nah di sini adalah himpunan yang harus berobat ke rumah sakit, dan itu adalah anak kecil yang berpotensi sakit. Jadi kesimpulannya itu ada anak kecil yang harus berobat ke rumah sakit. Nah terus ada bisa juga buat kayak gini, ada 2 diagram dulu, jadi anak kecil sama berpotensi sakit. Jadi semua anak kecil itu ini himpunannya yang berpotensi sakit, berarti semua anak kecil yang berpotensi sakit ini cuma di sini doang daerahnya yang diarsir. Nah di sini sisanya ini harus dibuang, yang di luar ini dibuang. Nah terus katanya ada anak kecil yang berpotensi sakit itu harus dibawa ke rumah sakit, berarti yang ini dong. Ya enggak, kan ini anak kecil yang berpotensi sakit itu kan yang daerahnya ini, yang berobat ke rumah sakit misalnya ini, ya berarti daerahnya ini dong yang diarsir, yang cuma di sini doang, berarti di sini doang. Jadi kesimpulannya ada anak kecil yang harus berobat ke rumah sakit, atau ada yang berpotensi sakit itu harus berobat ke rumah sakit. Oke.
Oke, jadi di sini katanya tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi, berarti semua kita bisa ganti aja. Misalnya semua pengguna internet tidak gagap, berarti kan kalau misalnya tidak ada berarti bisa diganti semua pengguna internet tidak gagap teknologi, berarti karena tidak gagap tidak gagap teknologi kan, tidak gagap teknologi. Terus di sini adalah ada pengguna internet yang memiliki telepon canggih, berarti ini telepon canggih. Nah berarti sebelumnya kalau misalnya kayak gini kita bisa cari anunya dulu, irisannya. Jadi kan semua pengguna internet itu tidak gagap teknologi, berarti ini kan. Berarti yang bisa kita hilangkan itu yang di sini. Ini udah enggak boleh nih, buat dari luar sini enggak boleh, sudah dipakai. Nah terus katanya ada yang pengguna internet yang memiliki telepon canggih, misalnya telepon canggih. Nah berarti kan kalau misalnya di pengguna internet yang memiliki telepon canggih, apakah boleh di sini? Nggak boleh, karena di sini udah desa, berarti harus di sini. Nah berarti kesimpulannya itu yang di tengah sini, ada yang pengguna internet yang memiliki telepon canggih, dan dia tidak gagap teknologi kayak gitu. Oke, jadi di sini tuh katanya jika teknologi mengalami kemajuan, jika P maka orang tuh mudah berkomunikasi, maka Q. Nah terus ketika orang mudah berkomunikasi maka menyebabkan suatu peristiwa itu diketahui di seluruh dunia pada saat yang sama, maka R. Nah di sini yang benar kan kalau misalnya setaranya dengan kalau misalnya P terjadi maka Q terjadi, kalau misalnya P terjadi maka R terjadi, atau Q terjadi dan R terjadi. Jadi itu sekalian, jadi kalau misalnya P terjadi maka Q dan R itu pasti terjadi. Kalau misalnya nah terus di sini tuh ini kan yang benar itu ini apabila, kan nih kita mulainya dari apabila dulu. Jika teknologi melalui komunikasi maka kemajuan, berarti P. Jika P maka Q maka R nih, benar ya, ini benar. Nah terus yang D ini nih kita mulai dari apabila kita cari. Nah apabila peristiwa tidak dapat diketahui orang, berarti kan tidak R, orang tidak mudah berkomunikasi. Apakah benar? Tidak Q. Nah ini sebenarnya yang benar itu tidak R maka tidak Q dan tidak P. Nah ini harus ada dannya, dan itu artinya harus memenuhi keduanya. Kalau misalnya satu aja ya berarti belum memenuhi syarat, berarti ya belum bisa ngubah, belum bisa benar. Dia harus dua-duanya. Nah ini berarti kurang tepat. Jadi yang benar itu ini B pasti. Oke, jadi ingat ada dannya, ada dan, ini dan. Oke, jadi di sini tuh dibilang penerapan teknologi komunikasi dan informasi ditunjukkan dengan berkembangnya nilai-nilai di negara maju. Jadi kalau misalnya ada teknologi komunikasi ini, suatu teknologi diterapkan sama sebuah negara, dan sebuah negara yang nerapin, nah itu dia dengan berkembangnya nilai. Nah itu menunjukkan berkembangnya nilai-nilai berkembang nih, meningkat nih. Nah nilai-nilai tersebut diantara efisiensi dan lain sebagainya. Nah terus di paragraf 3 nah ini kan kayak nggak ada jika makanya itu nggak ada gitu. Tiba-tiba di sini apabila sebuah negara telah mengembangkan nilai-nilai efisiensi dan efektivitas, manakah simpulan yang benar? Nah kalau misalnya kayak ini, nah tadi kan kalau misalnya dia menerapkan, muncullah nilai-nilai mewujudkan nah ditunjukkan dengan berkembangnya nilai-nilai. Nah kalau misalnya itu mengembangkan nilai-nilai, kalau misalnya negara itu telah mengembangkan nilai-nilai, berarti dia telah menerapkan dong. Nah, kayak gitu. Jadi itu kayak misalnya P maka Q, jadi implikasi dia satu arah. Kalau misalnya dia menerapkan berarti dia mengembangkan nilai-nilai, kayak gitu. Jadi jawaban yang benar itu adalah Eko. Nah, Anda menerapkan teknologi komunikasi dan informasi. Nah, kalau misalnya kayak gini, ingat imajinasinya langsung aja kayak sembarang aja, pokoknya nggak apa-apa lama, tapi emang bener-bener kuat gitu, lengket di otak ini informasi. Oke, jadi di sini tuh jadi dia bilang tuh kan dia ini berencana beli komputer tahun nanti. Nah jika dia ini menabung dari uang sekuarnya, dia membeli komputer dengan memori besar. Nah di sini yang perlu diingat di sini, ternyata dia ini tidak membeli komputer dengan memori besar atau komputer dengan layar datar. Jadi tuh dia tuh sebenarnya eventnya itu terpisah. Jadi dia ini membeli komputer pada akhir tahun. Nah intinya jika ini terpisah nih, jika dia ini menabung dari uang sakunya, dia akan membeli komputer memori besar. Yang kedua, jika dia ini mendapatkan uang tambahan,
ia akan membeli komputer dengan layar datar. Nah jadi kalau misalnya kayak beda atau enggak sama eventnya beda, misalnya jika P yang hitam ini jika dia menabung, maka Q yang biru ini jika mendapat uang tambahan, maka R misalnya R maka S misalnya gitu. Nah itu event yang berbeda, dua event ini saling berbeda. Oke, jadi simpulan yang tepat itu adalah ya atau. Kalau misalnya dibilang dia ini tidak membeli komputer, berarti dia tidak Q resolusi tinggi dan layar atau ya berarti atau tidak S. Nah kayak gini kesimpulannya, ya berarti ya tidak P atau tidak R, udah gini. Jadi ingat beda eventnya beda. Oke, jadi di sini tuh katanya tuh gini, semua peserta seminar adalah guru sekolah dasar. Guru sekolah berarti semua peserta seminar itu adalah guru SD. Nah katanya pegawai negeri itu bukan guru sekolah dasar, berarti ada pegawai negeri ini dia bukan guru sekolah dasar. Berarti kalau misalnya bukan guru, misalnya ini maka jika P maka Q. Kalau misalnya tidak Q kan bukan, ini pegawai negeri ini kan bukan guru kan, bukan guru sekolah dasar kan, ya berarti tidak P, ya kan, ya benar dong. Jadi jawabannya itu jadi pegawai negeri itu bukan peserta seminar. Nah sebenarnya kalau misalnya mau dibuat diagram Venn itu gini. Jadi semua peserta sini semua peserta seminar itu adalah guru SD. Ini guru SD, ini semua peserta seminar, berarti kan yang ini sedang daerahnya tuh yang ini kan, yang ini semua peserta seminar. Nah berarti ini dihapus nih bukan ini. Nah terus ada pegawai negeri, misalnya pegawai negeri bukan guru sekolah dasar, berarti ini pegawai negeri yang bukan guru sekolah dasar, berarti yang daerah sini dong. Karena kalau misalnya kamu taruh daerahnya itu di sini, ini nggak boleh, ini menyalahi aturan. Karena dia udah semua itu kan, berarti kan daerahnya itu yang ini, yang premis 1 ini premis 1 itu daerahnya tuh yang ini sini, daerahnya situ. Terus yang terus ada pegawai yang bukan guru SD, itu berarti nggak bisa kita tempatkan di sini. Kenapa? Karena ini udah dilarang. Jadi kita tempatkannya di sini ya, pokoknya di luar sini lah. Ini kan guru SD, berarti bukan guru SD, berarti di luar sini. Kalau misalnya ada di dalam sini, nah kita nggak boleh bilang gitu. Apakah sebagian lagi ada di dalam? Nggak boleh. Oke, jadi di sini itu dibilang tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran. Nah kalau misalnya tidak ada, kita bisa ganti semua hutan lindung itu tidak kebakar. Nah ini himpunannya berarti kita hutan lindung tidak kebakar. Ya udah. Nah terus ada hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata, berarti kita ambil kawasan wisata di sini, kawasan wisata. Nah oh ya sebelumnya kan ke semua hutan lindung tidak, berarti yang ini dong, yang premis 1 tuh yang ini. Nah berarti yang sisanya kita nggak arsir, karena di sini adalah semua hutan lindung, berarti semua hutan lindung di sini itu tidak kebakar. Nah terus ada hutan lindung, berarti ada hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Apakah kita taruh di sini ada hutan lindung? Nah ini nggak boleh, karena kita udah arsir sama warna hitam ini, nggak boleh ditaruh ya. Jadi kita bolehnya cuma taruh di tengah sini. Nah ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya jadi ada kawasan wisata yang tidak kebakar. Ini kan ada kawasan wisata yang tidak kebakar, itu apa ya? Ada ini kan daerah kawasan wisata, ini kawasan ini yang daerah tidak kebakar, ini yang kawasan wisata. Berarti ada kan, ini kan ada kawasan wisata yang tidak mengalami kebakaran. Jadi gitu. Jadi intinya buat dulu ekuvalensinya, terus buat himpunannya kayak gini. Kalau misalnya semua beberapa itu tinggal buat kayak gini aja, lebih mudah. Oke. Jadi di sini katanya banjir yang terdampak kepada masyarakat, yaitu banyak rumah terendam. Jadi misalnya ada daerah banjir nih, nah itu itu pasti rumahnya terendam. Nah tapi ada rumah ini yang tenggelam nih, daerahnya tenggelam. Nah katanya ini mana nih, semua nih pemadam listrik. Nah selain itu PLN itu memadamkan listrik di semua titik gardu yang tenggelam. Berarti kalau misalnya ini adalah titik gardu, berarti semua ini
padam listriknya padam oleh PLN. Nah jadi kita bisa buat kesimpulan bahwa kalau misalnya ini adalah titik gardu yang tenggelam. Nah katanya di semuanya ini titik gardu yang ini mati lampu oleh PLN, dimatikan oleh PLN. Nah katanya disoalkan Haru yang tinggal di Kebon Jeruk. Kebon Jeruk ini adalah salah satu titik gardu, berarti misalnya ini adalah rumahnya Haru tinggal di Kebon Jeruk. Nah otomatis daerahnya itu pasti mati lampu ya. Nah yang A, nah coba lihat option A ini ada rumah Haru yang terendam banjir, ada daerah rumah Haru yang terendam banjir. Iya mungkin ada, cuma ya ini bukan suatu kesimpulan, kan ditanya kesimpulan yang tepat. Ini tepat, cuma bukan ini nggak tepat, ini benar cuma nggak tepat. Yang lebih tepat itu adalah daerah yang ditempati Haru ini adalah daerah yang mati lampu karena rumahnya tuh berada di titik gardu yang tenggelam, berarti dia daerahnya mati lampu. Semua daerah Haru yang tinggal pemadaman listrik, terjadi pemadaman listrik kayak gitu. Jadi hati-hati sama yang ada kayak gini. Ini kemungkinan bisa benar, cuma kesimpulan yang paling tepat itu adalah yang D. Oke, jadi di sini tuh ada soal yang katanya tuh mengingkarin pernyataan para kedua. Jadi di sini, nah jadi itu katanya salah satu caranya tuh dia menginvestasi dengan menjual 99% sahamnya. Nah terus maka House International leluasa terjun ke batubara ya, bisnis batubara. Nah kan jika dia menjual saham maka dia ke batubara. Nah di sini dia unik, jadi yang mengingkarin itu udah pasti yang salah. Nah kalau udah pasti yang salah itu, nah di sini kan ada nih, kalau misalnya kalian baca nih yang kalau yang B ini pasti benar kan, tidak Q maka tidak P, tidak Q maka tidak P, benar, ini juga benar, P maka Q ya. Nah di sini Q maka jika Q tidak P maka tidak P. Nah ini kemungkinan benar, misalnya P-nya itu orang Jakarta, P-nya itu orang Jakarta, maka orang Indonesia, Q-nya itu Indonesia, Indo. Nah kalau misalnya kalau yang ini tadi dia orang Indonesia tapi bukan P, tapi dia bukan Jakarta ya, bisa aja misalnya orang Bali, bisa aja orang Samarinda, bisa aja orang Bekasi, bisa aja, tapi bukan orang Jakarta. Nah ini kemungkinan benar. Jadi nah sama kayak ini yang E, jadi dia tidak P, dia bukan orang Jakarta maka dia tidak Q, dia bukan orang Indonesia ya. Bisa aja kalau misalnya di sini orang Jepang, dia kan tidak P ya, dia tidak P, dia bukan orang Jakarta, dia juga bukan orang Indonesia, berarti tidak P maka tidak Q. Ini kemungkinan benar, tapi kita kalau misalnya ditanya yang benar itu nggak bisa ngambil kesimpulan yang ini. Tapi kan karena yang mengingkarin itu udah pasti yang salah itu dia itu P, dia orang Jakarta tapi dia bukan orang Indonesia. Nah ini salah, ini nggak boleh nih. Kalau misalnya dia orang Jakarta ya dia harus ngakuin dia orang Indonesia gitu. Kalau ini tidak Q, berarti dia tidak mengakui Indonesia dong kalau misalnya dia orang Jakarta, kayak gitu. Jadi intinya kalau misalnya kayak gini, jadi kalau misalnya P negasi P maka Q, ini negasinya itu sama dengan tidak, setara dengan tidak dia setara dengan P up maka tidak Q. Nah ini kan sebuah janji, kalau dia ngelaksanin P maka dia harus dikasih Q. Kalau misalnya dia P tapi tidak Q ya, dan salah dong, berarti dia enggak ngasih, janjinya enggak tepat kayak gitu. Oke, jadi di sini tuh ada soal katanya tuh secara garis besar produk reksadana itu terbagi dua, berarti reksadana terbagi dua, konvensional dan syariah. Nah ini terus bla bla bla, reksadana itu terbagi lagi menjadi beberapa jenis, ada reksadana dan lain sebagainya. Terus di pernyataan itu ada semua dan berapa semua. Nah ini awalnya aku kira itu dia cuma kesimpulan aja, berarti yang sesuai aja deh. Ternyata dia pakai logika kuantor ini, pakai kuantor. Nah terus di sini awalnya gue kan kiranya gue kiranya kan ini yang kayak ginian, ternyata bukan, jadi dia bisa pakai logika kuantor. Nah terus gue buat lagi logika kuantor kayak gini, ternyata ini salah. Kenapa salah? Karena dia terbagi dua ini artinya terpisah. Jadi misalnya gini, ini reksadana yang konvensional, di sini reksadana yang syariah. Nah terus terbagi lagi di sini tuh ada beberapa jenis, ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Berarti di sini ada pasar uang, ada bla bla bla, ada 4 ini juga sama, ada 4.
pokoknya itulah ada 1 2 3 ada 4. Nah terus yang benar itu gini, jadi kalau misalnya terbagi dua itu terpisah gini, terpisah, nggak sama, dia terpisah sendiri. Oke. Nah terus di sini udah ya gitu aja ya. Oke, intinya dari kalimat ini bisa diambil kesimpulan kalau misalnya begini ternyata. Aku tadi awalnya aku kira kesimpulan terus kayak gini. Nah yaudah, kalau misalnya kayak gini, jawaban yang benar itu Eko. beberapa jenis reksadana pendapatan tetap bukan, jadi kan ada nih pendapatan tetap yang bukan, kan reksadana syariah kan di sini misalnya PT-nya di sini pendapatan tetap, di sini PT yang konvensional, berarti ada dong yang bukan punya ini ya, adalah intinya dia terpisah sendiri-sendiri. Nah kalau yang D ini terdapat ada reksadana konvensional yang juga dana syariah. Nah ini tadi awalnya kira ini benar, tapi ternyata itu salah. Ternyata kalau misalnya terdapat di sini kan udah bilang terbagi dua, kalau terbagi dua itu udah terpisah, dia udah pasti terpisah. Oke, intinya harus paham dengan kata-kata kayak misalnya terbagi dua. Kalau misalnya ada di jawabannya itu ada semua beberapa, pasti bisa ini dibuat pakai logika kuantor. Ini logika kuantor namanya. Oke, jadi di sini tuh ada soal katanya tuh dia tuh nanya apabila Zenius merupakan instrumen obligasi atau efek utang. Nah ini maksudnya apa nih, instrumen obligasi? Nah jadi ternyata reksadana itu adalah apa ya, kayak semacam sistem, terus nanti caranya tuh dia ngasih ke investor dulu. Nah investor nanti yang ngebagiin. Jadi reksadana itu kayak semacam pilihan paket, kayak paketnya gitu, nanti dia tetap harus ngasih investor, nanti investornya yang ngebagiin instrumen pendapatan sama efek utangnya segini, porsi uangnya tuh dibagiin ke sini, maksudnya kayak gitu. Nah ternyata instrumen ini banyak banget nih sampai gini. Nah kayak gini, jadi kalau misalnya reksadana tuh ada kayak pilihannya tuh ada ini pilihannya tuh ada ini, terus instrumennya tuh nanti pembagian porsi uangnya tuh bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini, kayak gitu. Nanti ada berapa macam, ini ada semua di Nah terus yang ditanya ini yang paling mungkin salah. Nah di sini cara gampangnya kita bandingkan porsi. Kalau misalnya ditanya porsi, ya udah kita bandingkan yang porsi aja nih, porsi oke, jadi kita perbandingannya yang porsi. Nah di sini kan kita bisa cari nih, ada porsi dalam nyusun nih 80%, ini kayak misalnya ini. Nah terus kalau misalnya dibaca ya risikonya tuh ada risikonya rendah bla bla bla, terus ada yang 5%, ini apa gitu. Nah nanti yang enggak ada itu adalah saham ini. Yang saham ini tuh dia enggak dibilang nih mana sahamnya. Nih mulai reksadana saham itu paling tinggi dibandingkan yang cuma 15%. Dan ini tuh untungnya imbal baliknya doang, tapi dia nggak dikasih tahu nih apa instrumennya, uangnya diberikan ke siapa kek itu nggak tahu. Ini kita masih tanda tanya besar. Jadi kemungkinan yang paling mungkin salah ya udah cuma yang ada sahamnya, porsi ini paling tinggi dibanding instrumen lainnya pada reksadana saham yang salah. Jadi gitu intinya. Biasanya tuh kalau yang salah ditanya yang nggak ada di teks ini. Oke, jadi di sini tuh dibilang anak-anak sering mendapatkan pengalaman buruk di rumah sakit. Itu belum tentu sering. Sering ini sering mendapatkan pengalaman, apakah udah pasti pengalaman buruk ini, apakah udah pasti sudah kejadian? Nah, belum tentu. Nah kalau misalnya kayak gini, terus kayak misalnya ini dirawat inap itu pasti dia jika dirawat inap dia malah takut ke rumah sakit apabila jika dirawat inap. Di teks itu cuma dinyatakan begitu. Nah yang paling benar itu yang D. Jadi anak-anak merasa takut pergi ke rumah sakit. Nah ini udah pasti benar, anak-anak merasa takut ya, karena membayangkan dan lain-lain sebagainya ada di teksnya itu.